Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelora yang berbahagia, pada episode kedua Kopi Sikan hari ini kita berkesempatan bertemu dengan Bang Ridwan Hadi. Assalamualaikum Bang Wad. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Fuadi. Terima kasih atas bertemu kita pada sore hari ini. Beliau pernah menjadi komisioner KPU Losmawe 2003 sampai dengan 2008. Betul. Kemudian Ketua KIP Losmawe di 2008 sampai 2013. Iya. Kemudian yang terakhir Ketua KIP Aceh ya, Bang, Ketua KIP Aceh. Di 2013 sampai 2018. Dan ada tema menarik nih Bang, di Aceh ini kan kita tahu di 2022 ini ada beberapa kepala daerah yang akan habis masa jabatannya, akan masuk gubernur ya. Iya. Dan UPA juga sudah memungkinkan untuk itu dengan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 65 ya, walaupun agak terjadi polemik belakangannya. Bagaimana Bang Wan melihat kondisi ini? Artinya pemerintah tetap saja membuat pilkada itu di 2024, sedangkan UPA itu dimungkinkan di 2022. Bagaimana kira Bang pendapat Bang terhadap keberadaan UPA kita ini? Iya. Ya, terima kasih Bang Fuadi. Assalamualaikum buat sahabat Gelora yang menyaksikan podcast ini. Pertama, ingin saya sampaikan secara nasional dampak dari pilkada diselenggarakan pada tahun 2024 itu menyebabkan ada 101 daerah yang harus dilakukan PJ, ya, pejabat bupati, wali kota atau gubernur ya. Dari 101 itu 7 provinsi dan itu termasuk provinsi Aceh. Ya, kemudian 76 kabupaten dan 18 kota yang ada. Kalau di tahun 2023 nanti bertambah lagi, jadi sekitar 272 kepala daerah yang akan di-PJ-kan. Nah, persoalan hari ini adalah PJ kali ini, dampak dari pilkada diundurkan ke 2024, ini durasi waktunya itu lama sekali. 2 tahun, bahkan ada yang hampir 3 tahun itu harus dilakukan PJ. Memang PJ itu diatur dalam ketentuan ya, ketentuan Undang-Undang Nomor 32 dan terus PP-nya ya, PP 48 tahun 2008. Kemudian dampaknya apa? Khusus untuk Aceh, ya kita tahu ya nanti ada 21 ya, 3 yang nanti akan ada di 2023. Jadi berapa? 18 kabupaten kota, 17 kabupaten kota plus gubernur. Di 2022 ini akan dilakukan penggantian kepala daerah dengan jabatan, dengan pejabat. 20 plus 1. 20 plus 1. Oke, durasinya mungkin 2,5 sampai dengan 3 tahun lah, itu PJ. Dampaknya yang pertama adalah ketika PJ ini dilakukan, ini tidak sejalan dengan konsep otonomi daerah. Kenapa? Karena rakyat itu tidak diberikan peran untuk memilih secara langsung pemimpinnya itu. Nah, kemudian banyak lagi hal yang bisa terjadi dengan PJ ini, bisa berdampak atau berpotensi untuk melemahkan lembaga-lembaga di daerah. Ya, kenapa? Karena PJ itu tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Karena diangkat oleh Pak Presiden atas usulan untuk gubernur, diangkat oleh Pak Presiden. Kemudian diusulkan oleh Mendagri untuk bupati wali kota, diusulkan oleh Pak Gubernur, kemudian disetujui, disahkan oleh Pak Mendagri. Nah ini, jadi sehingga PJ-PJ itu akan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Jadi di sini konsep otonomi daerahnya ya akan terpotong. Artinya melalui DPR tentunya kalau pertanggungjawaban kepada rakyat. Tapi ini karena bukan dipilih oleh rakyat, ditunjuk oleh pemerintah. Oleh karenanya maka tanggung jawabnya ada di pemerintah. Sehingga
yang paling ini dampak yang paling politis itu mungkin akan berpotensi kepada tarik menariknya kepentingan politik di sana, terutama terkait dengan elektabilitas pada pemilu atau pilkada 2024. Ya, PJ ini juga potensinya cukup besar untuk sangat rawan untuk disalahgunakan. Iya, sangat gunakan. Transaksional, politik transaksional di sana mungkin bisa terjadi ya, potensi bisa terjadi hal tersebut. Nah, sebenarnya khusus untuk Aceh, kalau kita lihat Bang Fuadi, Aceh mestinya pilkada itu diselenggarakan di 2022. Kenapa? Aceh harus dilihat secara khusus. Ya. Ya, kenapa? Karena memang ada ketentuan undang-undang khusus itu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, yang undang-undang tersebut tertulis secara pasal 65 tadi. Ya, pasal 65 misalnya menyebutkan bahwa 5 tahun. Pilkada diselenggarakan 5 tahun sekali. Nah, kalau kita bicara teori pemilu, pemilihan baik pemilihan kepala daerah, DPR, DPD maupun pemilu presiden, wakil presiden, itu kan ada 3 unsur besar, Bang Fuadi. Ada 3 unsur besar, ya, yang kemudian 3 unsur ini harus memiliki regulasi atau dasar hukumnya. Pertama, harus ada penyelenggara. Nah, KIP ya, di Aceh KIP. Dalam hal ini KIP. Nah, oke, regulasi untuk unsur pertama penyelenggara itu di Aceh adalah UUPA. Iya. Karena di UUPA lah yang mengatur tentang KIP, jumlahnya 7 orang, rekrutmennya dilakukan oleh DPR Aceh, kemudian SK-nya dari KPU Republik Indonesia, walaupun kabupaten kota, kemudian dilantik oleh gubernur atau bupati wali kota sesuai tingkatannya. Itu semuanya diatur oleh UUPA. Oleh karena itu, unsur pertama penyelenggara pemilu di Aceh itu adalah regulasi atau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Ya, tidak ada diatur di dalam undang-undang yang lain. Oke. Kedua, unsur kedua adalah peserta pemilu itu sendiri. Peserta pilkada atau peserta pemilu. Di sana disebutkan peserta pemilu itu ada partai politik lokal. Ya. Nah, kalau peserta pilkadanya ada partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, ada partai politik nasional bergabung dengan partai politik lokal, dan ada partai politik nasional atau gabungan partai politik nasional. Jadi oleh karenanya ketentuan itu juga tidak diatur di dalam undang-undang lain. Hanya ada Nomor 10 juga tidak ada. Tidak ada. Ya. Dia mengatur partai nasional saja yang bisa bergabung atau yang partai politik yang memperoleh syarat tertentu. Nah, oleh karenanya maka mana regulasi terhadap peserta pemilu atau peserta pilkada di Aceh? Juga unsur kedua tersebut yang saya sebutkan tadi adalah UUPA. Dasar hukumnya, regulasinya di sana. Nah, lalu penyelenggaraan. Unsur ketiga adalah penyelenggaraan. Bicara penyelenggaraan, maka pasal 65 menyebutkan yang kita sampaikan tadi. Penyelenggaraan pilkada di Aceh, memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wali kota, dilaksanakan secara langsung, secara adil, jujur, adil, dan bermartabat. Langsung, umum, jujur, adil, dan bermartabat. Setiap 5 tahun sekali. Nah, bukan tidak boleh kita memutuskan atau memberikan kebijakan agar untuk untuk pilkada dilakukan serentak secara nasional. Namun ketentuan pasal tersebut itu harus direvisi dulu, harus paling tidak ada penyesuaian, bisa atau dirubah, bisa dengan perpu, bisa dengan amandemen atau revisi dari undang-undang tersebut. Dan itu tidak dilakukan, ya? Tidak dilakukan. Jadi pasal tersebut masih tetap ada seperti itu, ya. Tetapi lepas daripada itu, yang jelas dampak dari pilkada 2024 yang melahirkan penjabat-penjabat, pandangan saya ada melihat nanti akan terjadi tarik-menarik kepentingan politik di sana, terutama antara pemerintah dengan DPR. Kalau di Aceh antara eksekutif dengan DPR Aceh, dia akan terjadi tarik-menarik yang saya sampaikan tadi. Juga akan terganggu sistem pemerintahan juga terganggu itu. Gimana? Penyelenggaraan pemerintahan. Oh iya, penyelenggaraan pemerintahan itu juga akan berdampak kepada kepentingan politik itu tadi, karena ini kan agenda 2024 yang
ada dalam pikiran pemerintah. Apalagi tadi seperti Bang Wan sampaikan, mereka tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tapi bertanggung jawab langsung kepada Presiden, kalau Gubernur. Dan itu saya kira kan hal yang membuka peluang untuk itu, membuka peluang untuk suka-suka mungkin, tanda petik. Iya, dalam tanda petik ya. Juga melemahkan potensi lembaga-lembaga pemerintahan di daerah. Misalnya ya camat ya, kepala bahkan kecil misalnya di Aceh ya, itu akan akan ada potensi untuk pelemahan daripada lembaga-lembaga di daerah. Dan seperti itu. Kita tahu Pak Wan dan juga sahabat keluarga sekalian, KIP Aceh pernah menelurkan sebuah keputusan bahwa 17 Februari yang akan datang ini kan sudah ditetapkan sebagai hari pemilihan, walaupun memang dalam perjalanannya kan ya ditolak atau tidak diterima oleh pemerintah pusat. Dan itu realita yang kita terima sekarang nih Bang Wan, nantinya tetap saja Aceh harus pilkada di 2024 kan? Oh iya, tetap dan saja. itu sudah diputuskan. Ya, sudah diputuskan. Sudah diputuskan, makanya sesungguhnya dari pasal yang kita sebutkan tadi, pasal 65 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2006, KIP Aceh bukan bersalah menetapkan tahapan. Memang tugasnya. Tugasnya. Ya. Yang salah, yang diputuskan bahwa mereka melakukan pelanggaran kode etik, etik moral di dalam penyelenggaraan pemilu adalah pada saat KIP Aceh itu membatalkan putusan tentang tahapan itu. Keputusannya sendiri dibatalkan. Dibatalkan oleh KIP. Lalu kemudian ada yang mengajukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah membuat putusan, sudah memberikan putusan yang sanksinya adalah memberikan peringatan keras kepada KIP Aceh dalam rangka pembatalan SK KIP Aceh tentang jadwal dan tahapan pilkada Aceh. Itu kesalahannya secara moral ya, rule of ethic. Seperti itu. Nah, lalu kemudian pertanyaan masyarakat ketika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah menyatakan ini ada pelanggaran etika di sana ketika itu dibatalkan, tetapi dampak daripada keputusan itu ya tidak berubah. KIP Aceh tetap sah dalam membatalkan putusan tentang tahapan. Artinya ada penundaan yang tentu menurut pikiran saya itu akan dilakukan serentak nantinya secara nasional pilkada tersebut, dan itu sah karena memang kewenangan menetapkan tahapan itu ada di KIP penyelenggara. Lalu kemudian ditafsirkan kalau tahapan sudah menjadi kewenangan, maka membatalkan tahapan juga kewenangan KIP, sehingga tahapan yang tidak diberlakukan oleh KIP itu adalah sah. Oleh karenanya kita lihat sekarang bahwa pilkada di Aceh juga akan kemungkinan besar akan terjadi di 2024. Kalau Gubernur mungkin di Juli, setelah 5 Juli kan kita tahu Pak Nova akan berakhir masa jabatannya. Apakah legitimasi mereka itu kurang kuat atau ya tidak mewakili rakyat? Karena rakyat tidak memilih mereka, tapi ditunjuk oleh pusat, dan walaupun dibenarkan oleh regulasi, tapi tetap saja masyarakat tidak merasa bahwa itu adalah pemimpinnya. Memang kan aturan PP 49 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 2004 mengatur hal itu untuk mengisi kekosongan supaya tidak terjadi vacuum of power. Memang ada regulasinya. Hanya terlalu lama. Nah, kenapa ini ada potensi-potensi yang kita sebutkan Bang Fuadi, misalnya Pak Nova, nanti akan ada PJ. Sebagaimana yang diatur oleh ketentuan undang-undang, memang pemerintah sudah menyatakan bahwa kewenangan penjabat itu ya samalah, akan dipastikan sama dengan kewenangan gubernur definitif atau bupati wali kota definitif. Tetapi ada ketentuan yang membatasi kewenangan pejabat sebenarnya di dalam undang-undang itu sendiri. Misalnya pejabat itu tidak boleh melakukan mutasi. Pejabat gubernur atau bupati wali kota tidak boleh melakukan mutasi. Kepala dinas gitu? Iya, kepala dinas. 3 tahun, nggak boleh ganti? Nggak boleh ganti. Tapi boleh ganti. Di ayat 2-nya disebutkan kalau ada persetujuan daripada Mendagri.
Kalau saya baca itu kan undang-undangnya pejabat madya, setingkat madya istilahnya. Paling kalau di sini sekda, paling tinggi sekda. Kemudian penjabat juga tidak boleh membatalkan semua perizinan-perizinan yang sudah dikeluarkan oleh kepala daerah sebelumnya atau gubernur sebelumnya, bupati, wali kota sebelumnya. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian melakukan pemekaran, melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan di pemerintahan terdahulu. Nah, ini keterbatasan PJ. Namun memang seluruhnya boleh dilakukan, misalnya melakukan mutasi di jabatan eselon, ring, ya. Kemudian yang saya sampaikan tadi itu boleh dilakukan, harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri atau Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini yang menjadi bahwa PJ itu tidak sama dengan gubernur definitif. Apalagi dibatasi, ya? Dibatasi. Apalagi dia tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Ya, dia itu tidak mempertanggungjawabkan. Sebenarnya aneh juga kan, kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Soal legitimasi, karena undang-undang memang memberikan ruang itu. Saya pikir tidak terlalu urgensi atau tidak urgensinya jika pilkada ini diselenggarakan di 2022. Ya, tidak terlalu urgensi ditunda. Malah dampaknya yang kita sampaikan tadi, ini akan ada politisasi, terutama mungkin di birokrasi juga akan terjadi politisasi ada birokrasi. Friksi, ya? Iya. Ini yang kekhawatiran yang mungkin bisa berpotensi untuk itu. Terlepas dari itu, sepertinya Bang Ridwan dan sahabat Global sekalian, kalau rakyat awam, saya kira mereka mungkin nggak perlu begitu tahu legitimasinya, misalnya tadi, apakah dipilih oleh rakyat atau ditunjuk oleh presiden. Tapi yang memungkinkan adalah kepala daerah itu berpihak kepada rakyat dan bisa memberikan hal-hal yang menjadi hak-hak rakyat. Artinya lewat kepala daerah siapapun dia, proses apapun dia, kepala daerah itu rakyat inginkan adalah hak-hak mereka itu terpenuhi dengan berbagai program-program pembangunan yang ada di daerah tersebut, apakah tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota atau tingkat yang di bawahnya. Seperti itu. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi ini kan kita belum lihat, ya. Tetapi yang kita sampaikan ini adalah potensi. Bisa jadi ada potensi kalau PJ. Nah, kalau kepala daerah ya tidak mungkin, karena dia nanti akan bertanggung jawab kepada rakyat melalui DPR. Di masing-masing tingkatan. Nah, oleh karenanya kemungkinan ya, potensinya yang ada, pertama akan terjadi abuse of power. Ya, jadi kekuasaan yang dilaksanakan itu secara berlebihan, di luar daripada kewenangannya, misalnya. Dikhawatirkan berpotensi untuk itu, karena ini kan perintah daripada pemerintah pusat. Jika terjadi, misalnya, bagaimana bisa menjamin seorang penjabat kepala daerah itu untuk bisa bertindak independen dan non partisan di dalam penyelenggaraan pemilu dan atau pilkada nantinya. Kan ya, tidak ada, hanya bicara moralitasnya, berharap kepada moralitas. Ketentuan-ketentuannya kan karena PJ, nah makanya saya sampaikan, PJ karena diangkat oleh Pak Presiden, PJ akan diangkat oleh Pak Mendagri, dalam hal ini juga perpanjangan tangan Presiden. Nah, bayangkan bahwa pengangkatan PJ kemudian diusulkan 3 nama oleh Mendagri kepada Presiden, lalu Presiden memutuskan 1 nama, menunjuk PJ tersebut. Bukankah ini hampir sama dengan pengangkatan seorang menteri sebagai pembantu Presiden? Nah, ini ya mudah-mudahan kita berharap sih bahwa PJ-PJ yang akan diusulkan, yang akan dipilih oleh Bapak Presiden itu adalah benar-benar berpikir independen, non-partisan di dalam proses penyelenggaraan pemilu nantinya. Semoga, insya Allah, itu harapan kita. Nah, oleh karenanya, maka potensi abuse of power, mari kita sama-sama, rakyat diharapkan, kita kawal. Partai politik juga mengawal, ya, agar potensi itu tidak terjadi. Misalnya, memang partisipasi rakyat, kalau PJ, partisipasi rakyat di dalam di daerah, dalam hal apapun itu menjadi sangat terbatas.
ya menjadi sangat terbatas karena dia tidak dipilih oleh rakyat. Dia bukan dipilih oleh rakyat. Kemudian ada potensi dianggap bahwa PJ tersebut mereka Pak PJ ini tidak punya kewajiban untuk mengakomodir aspirasi rakyat. Nah, sepertinya seperti itu, potensi itu ada gitu. Ya, oleh karenanya kita kawal. Bang Puadi, kita kawal sama-sama ya. Sama-sama kita kawal agar berjalan sesuai dengan proses demokratisasi yang baiklah. Terutama kita di Aceh seperti itu kan. Kemudian apalagi berpotensi kepada pola sentralistik ini akan terjadi. Ya. Misalnya pola sentralistik pembangunan di daerah. Ya. Sebenarnya kan kalau bukan PJ, ada pembangunan itu kan berdasarkan aspirasi rakyat melalui DPR Aceh misalnya. Nah kalau sudah tidak seperti itu, kalau PJ kan tidak dilakukan seperti itu. Harusnya dilakukan seperti itu. Ya. Diterima aspirasi rakyat, kemudian tidak terjadi sentralistik pembangunan di daerah. Ya. Potensi itu ada, Bang Puadi. Nah, tapi mari sama-sama kita kawal. Kemudian kan di dalam menjelang 2024 kita kan masih ada kawan-kawan kita yang di DPRA nih tingkat provinsi. Yeah. Mereka kan punya kewajiban pengawasan salah satunya. Yeah. Saya kira juga mereka berkewajiban untuk mengawasi gubernur yang dipijikan oleh presiden nanti kan? Iya, pasti ya. Itu kan juga salah satu tugas dari kawan-kawan di DPR ya. Teman-teman DPR. Ya. Yang kita sampaikan tadi, yang kita diskusikan tadi. Nah ini potensi-potensi yang mungkin terjadi, yang ini merugikan proses demokratisasi ya, sehingga merugikan daerah ya. Proses demokratisasi biasa merugikan, jangan terjadi juga tarik menarik kepentingan, terutama dalam proses bagaimana meningkatkan elektabilitas partai politik dalam pemilu di 2024 nantinya. Nah ini yang harus dikawal. Jadi benar-benar penjabat gubernur, penjabat bupati wali kota di Aceh ini itu yang paling terpenting karena agenda besar di 2024. Karena Indonesia menurut saya ini pertama sekali secara serentak ya. Pertama sekali dalam sejarah reformasi dilaksanakan setelah pemilu dilaksanakan pilkada serentak. Pertama sekali tahun 2005 itu terselenggara serentak, ini yang paling banyak dan paling lama PJ-nya akibat dari dampak ditundanya pilkada di 2024. Nah, semuanya memang ada ketentuan. Kalau soal legalitas sangat legal karena semuanya diatur oleh ketentuan undang-undang. Oke Bang, di luar itu kita mendengar berseliweran nih, PJ-PJ, si A, si B, militer, sipil. Kira-kira menurut Abang siapa nih yang cocok nih untuk Aceh ini dengan kondisi yang masih baru konflik juga baru selesai dalam perdamaian yang ingin kita terus capai. Kemudian ada pandemi juga. Kira-kira pejabat seperti apa nih untuk Aceh nih yang cocok nih? Kita nggak bicara sipil militer, tapi siapa kriteria saja mungkin. Kriteria yang cocok untuk Aceh ini seperti apa? Ya kita tidak subjektif. Menurut Bang Wan gitu. Tidak subjektif Bang Wan ya. Tapi menurut saya yang pertama sekali yang perlu menjadi penilaian pemerintah pusat tentunya Bapak Presiden, bahwa orang yang ditempatkan di Aceh nantinya adalah orang yang benar-benar paham tentang Aceh. Oh, seorang Aceh juga? Ya tidak mesti. Tidak mesti orang Aceh. Tidak mesti orang Aceh. Paham Aceh. Lebih baik orang Aceh. Lebih baik orang Aceh. Kemudian paham tentang situasi Aceh. Karena salah satu syarat untuk menjadi calon kepala daerah saja di dalam ketentuan undang-undang adalah mengenal daerahnya dan dikenal oleh di daerah. Nah itu syarat dikenal dan mengenal. Nah, oleh karena itu syarat itu memang tidak diatur untuk menjadi penjabat. Tetapi kenapa tidak? Itu diakomodir ya oleh pemerintah tentunya agar supaya bahwa ini PJ ini benar-benar orang yang paham tentang Aceh. Walaupun ada syarat dari calon kepala daerah yang definitif. Ini adalah berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan. Nah, ini memang tidak boleh terjadi dalam PJ. PNS. Karena PNS. Nah, tidak boleh yang politik tadi ya.
Kemudian terjadi birokrasi politik, politisasi birokrasi di sana itu soal lain ya. Tapi yang paling penting menurut saya yang harus paham. Yang kedua, yang harus benar-benar mengetahui potensi-potensi yang kita sebutkan tadi, yang sehingga berdampak kepada proses pilkadanya lebih adil, lebih jujur. Ya, antara sipil militer, Bang? Ya, itu saya tidak masalah ya. Yang paling penting sebenarnya adalah bisa independen, bisa non partisan. Paham Aceh, independen. Iya, independen itu mesti. Kenapa harus dari pegawai? Karena memang yang namanya pegawai negeri itu tidak boleh berpolitik. Tidak boleh partisan. Dijamin tidak boleh partisan, dijamin bahwa dia bukan dari partai politik. Nah, itu yang paling penting, Bang. Yang kedua, yang ketiga, baru mereka paham ketika potensi akan menyebabkan proses politik di daerah ini berjalan dengan baik. Itu harus paham. Ada potensi menarik kepentingan tadi, itu harus benar-benar dipahami dan harus punya semangat untuk tidak akan mendukung salah satu partai politik peserta pemilu nantinya. Ya, kalau boleh berandai-andai, boleh nggak kita mengusulkan ke Pak Jokowi, ke Pak Presiden, Pak Presiden, kami inginnya Gubernur Aceh ke depan ini yang seperti ini atau kita sebutkan namanya A, B, C, D gitu. Iya, ketentuan undang-undang. Yang usulkan nggak boleh ke presiden. Yang usulkan kan Mendagri ya. Yang penting tetap presiden nanti. Iya, kalau mau boleh DPR, partai politik atau masyarakat ke Mendagri. Surati Mendagri bahwa ini usulan kita sebagainya. Tetapi ya tentu harus persyaratannya. Yang disebutkan tadi oleh Bang Fuadi ya. Persyaratannya adalah pimpinan Madya. Ya, itu kalau gubernur. Kalau itu Pratama untuk Bupati Wali Kota. Demikian Kopisikan episode kedua pada hari ini. Semoga memberikan pencerahan kepada kita semua, dan terima kasih Bang Wan yang luar biasa ini ilmunya yang diberikan kepada kita semuanya ini, dan kehormatan kita juga telah bersedia berkenan hadir di Kopisikan kita pada hari ini. Semoga keinginan kita tadi bersama, lahirnya pemimpin Aceh, apapun itu mekanismenya, yang peduli dengan rakyat dan komit seperti tadi, dikenal oleh Aceh, mengenal Aceh, dan tahu bagaimana membawa Aceh ini ke depan. Insyaallah kita akan ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.